Baik, selamat siang teman-teman. Ya, kita kembali lagi di mata kuliah grafika komputer. Setelah kemarin kita membahas tentang basic math yang menjadi basic atau menjadi dasar komputer grafis itu terjadi seperti apa. Kali ini kita akan membahas secara teknis bagaimana grafika komputer itu dari matematika menuju ke program komputer. Ya, kemarin di pertemuan 1 saya sudah kasih tugas untuk pertemuan 2 ini, yaitu kalian harus install OpenGL ya di editor kalian. Kalian mau pakai Microsoft Visual Studio boleh, kalian mau pakai CodeBlocks boleh, mau pakai Dev boleh, whatever lah ya. Yang penting kita bisa menjalankan program dengan baik. Hari ini kita akan membahas tentang menggambar di OpenGL. Jadi kita akan menggambar sebuah objek di dalam coding, gitu ya kurang lebih. Nah, kalau kalian installnya sudah berhasil atau anggaplah kalian sudah selesai install, maka baru kalian bisa mengikuti percobaan kita hari ini. Nah, hari ini sebenarnya saya nggak akan coding banyak. Nanti codingnya saya share ke kalian. Kalian mau copy paste juga boleh, nggak masalah. Tapi saya ingin menjelaskan beberapa prinsip dasar atau hal basic yang perlu teman-teman ketahui. Jadi harus menyimak video ini sampai akhir ya, meskipun membosankan ya, meskipun males sih, tapi saya harap kalian tetap menyimak karena nanti kita akan banyak bicara hal dasar di sini. Jika kalau materi 1 ini kalian gagal paham, nanti di materi 2, 3 dan seterusnya susah memahami. Jadi kalau ini belum tuntas nanti di play lagi ya. Oke, jangan lupa subscribe YouTube saya. Ya, oke teman-teman, hari ini kita akan masuk menggambar di OpenGL. Nah, karena saya pakai CodeBlock, ya jadi saya buka dulu CodeBlock. Ini langsung aja ya teman-teman ya, nggak usah berbelit-belit ya karena online juga waktu kan. Oke, saya masuk ke CodeBlocks, nanti kita sama-sama memahami ya. Kalian boleh pause atau kalian boleh catat dulu kalau ada sesuatu yang mungkin menurut teman-teman itu penting untuk dibahas ya. Nah, setelah kemarin CodeBlocks ataupun OpenGL-nya terinstall, maka ketika kita membuat project baru, kita bisa klik file, new, project, kemarin memilih Glut project ya, lalu go, lalu next. Nah, ini kalian namai apa projectnya, misalnya saya latihan pertama gitu ya, latihan 1 OGL gitu ya, OGL. Oke, latihan 1 OpenGL. Oke, kemudian nanti letak foldernya di mana terserah kalian mau atur di mana. Saya taruh di dokumen aja, nanti saya pindah, nggak masalah. Lalu ini select Glut location. Kalau Anda pakai CodeBlocks letaknya di sini ya. Oke, next. Ini finish. Oke, kita dapat seperti ini ya teman-teman ya. Source, kemudian main cpp. Ini kemarin kalau di run pasti error ya. Nah, error kan? Nah, karena error kenapa? Kemarin kita harus menambahkan include ya di atas ini ya. Include Windows.h. Apa sih Windows.h? Nanti setelah ini saya jelaskan ya. Fungsinya Windows.h itu untuk apa? Nah, minimal starting point-nya teman-teman sampai di sini dulu. Kalau sampai di sini berhasil dan bisa, berarti kita bisa ngoding untuk hari ini, gitu ya. Oke, ini kita close, ini juga kita close. Nah, codingnya kita hapus, kita sisakan input-inputnya aja. Ya, mulai dari sini. Hapus semua. Nah, sisakan ini. Nah, ini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui ya. Ini Glut.h sudah kita include-kan di sini. Ini setiap PC bisa jadi beda. Ada yang langsung include Glut.h, ada yang harus pakai gl/glut.h dan seterusnya. Itu tergantung posisi atau folderingnya di pengaturannya, karena ada yang glut-h-nya di dalam folder gl. Nah baik teman-teman, kita akan lanjut langsung bahwa dasar dari pemrograman OpenGL khususnya untuk membangun sebuah grafis
Di sini sudah ada coding, nanti Anda bisa baca. Terdiri dari 3 metode ya. Oke, ini saya keluarkan papan tulis saya. Metode yang pertama, wah gede sekali. Sebentar ya, saya kecilkan fontnya dulu. Metode yang pertama adalah main, ya. Metode yang kedua adalah init. Metode yang ketiga adalah display. Nah, 3 metode ini namanya kalau main, ya kalau main kan berarti memang namanya harus main ya. Init itu kalian bisa ganti apapun, display itu juga kalian bisa ganti apapun. Nah, init, main, init, dan display itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau main kan Anda tahu sendiri ya, jadi yang menjadi program utama ya untuk memanggil init dan display. Jadi init dan display itu dua fungsi yang dipanggil di main. Nah, init itu fungsinya adalah simbolnya menyediakan medan gambar ya, medan atau tempat menggambar ya, itu init. Lalu display itu fungsinya adalah tempat untuk menggambar ya. Jadi setidaknya ada 3 metode itu yang ada, metode atau function ya, yang ada di dalam setiap kali kita gambar menggunakan OpenGL ya. Jadi ada main, init, dan display. Init itu beli buku gambarnya ya, beli apa namanya, kanvasnya, menyiapkan kanvasnya ukuran berapa, buku gambarnya ukuran berapa, dan seterusnya. Sedangkan display itu adalah gambarnya, misalnya gambar gunung, gambar burung, gambar harimau. Nah, itu ada di dalam fungsi display. Jelas ya, ada 3 fungsi, main, init, dan display. Oke, kita langsung ke teknis setelah 3 ini. Karena fungsi main itu di dalam kode blocks itu tidak bisa pakai in atau void, jadi saya langsung main gini ya, main. Nah, kurung kurawal seperti ini. Saya gedekan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kita mau membangun fungsi yang baru tapi di luar main, kalau fungsinya itu tidak dikenali main, maka kita wajib mendeklarasikannya. Nah, ini ada fungsi untuk mendeklarasikan seperti ini. Ini mendeklarasikan mendeklarasikan fungsinya ya. Jadi ada void init dan void display, kemudian ada main juga. Nanti init seperti apa, display seperti apa isinya kita akan lihat. Baik, kita ke yang main dulu ya teman-teman ya. Ini saya copy paste saja, nanti saya jelaskan satu-satu sebenarnya ini manfaatnya untuk apa. Oke, di main ini isinya ada seperti ini. Jadi di main yang pertama ada glut init. Ini adalah untuk menginisialisasi dengan sistem kita, dengan komputer kita, bahwa kita akan membangun sesuatu yang berbasis glut ya. Kemudian glut init display mode itu ada glut double dan glut RGB. Glut double itu artinya dari grafis kita itu ada bufferingnya. Dari sebelum kita masuk ke VGA ya, VGA ya, kan yang urusan grafis kan VGA. Sebelum masuk ke VGA, gambar kita itu ada ya, ada buffernya, ada yang apa, menampung sementara. Baru setelah itu masuk ke VGA. Jadi ada 2, makanya disebut double. Lalu glut RGB itu mode warna ya, RGB itu red, green, dan blue. Oke. Lalu kedua adalah glut init window size dan glut init windows position. Nah, dan 3 ya, glut create window. 3 yang saya blok ini adalah turunan dari include windows.h. Ya, jadi untuk membangun jendela. Jadi kalau ini ada glut init window size 250 itu ceritanya gini teman-teman. Jadi kalau kita mau gambar itu kan nanti kita butuh ini tempat ya, kotak gini. Nah, kotak gini, jendela ya, jendela window. Kalian tahu kan? Ya, kalau yang Windows ya, kalau yang Apple nanti Anda sesuaikan. Terus yang pojok sini kan biasanya ada
itu ya apa, minimize, maximize dan close ya di sini. Nah, yang dimaksud dengan glut init window size 250 itu artinya adalah panjang apa namanya, panjang Windows kita itu kita pasang 250 pixel ya, 250 pixel panjangnya seperti ini, dan 250 pixel lebarnya ya, gitu ya. Jadi 250 250. Kemudian glut init window position, posisinya itu ketika ini. Jadi kan ini tampilan ya, tampilan kotak seperti ini Windows kita. Ini ada 100,100, itu artinya gini. Yang saya lingkari merah ini, ya titik ini, titik yang saya lingkari merah. Itu ada di koordinat berapa di pixel kita. Kalau 100,100 nih, lihat, kalian lihat pointer saya, pointer mouse saya. Ke sini 100 ya. Lalu ke bawah 100. Nah, di sini 100 pixel. 100,100. Ngerti? Jadi untuk mengatur posisi Windows kita, jendela kita itu nanti ketika di run itu akan berada di mana. Ini kan bisa aja nanti jendelanya di bawah sini atau di sini atau di sini atau di sini. Nah, kalau mau di sini anggaplah tadi ya 100,100. Oke ya. Kemudian glut create window itu ada tulisan my first OpenGL application. Ini tuh ada di mana sih, ya kan? My first ini itu ada tulisan title bar ya, jadi di sini nih. Nah, nanti di sini. Bla 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 bla. Nah, itu di sini. Gitu ya. Oke. Jadi 3 fungsi ini, glut ini init window size, glut windows position, dan glut create windows, itu fungsinya untuk menginisialisasi tempat gambar kita ya. Oke. Lalu init itu apa? Init itu digambar. Ini nanti fungsi init dipanggil. Jadi ini adalah memanggil fungsi init ya. Init tadi untuk apa? Init tadi adalah menyediakan medan atau tempat menggambar. Jadi setelah inisialisasi dengan hardware-nya, kemudian apa namanya, membangun Windows-nya, ini kita panggil init, tempat atau medan gambarnya. Kemudian glut display functions, ya itu adalah memanggil, mengubah pandangan menggunakan glut. Jadi glutnya mulai diinisialisasikan. Semua berbasis glut. Nah ini display. Display tadi apa? Display itu ini nama fungsi. Berarti memanggil fungsi display. Fungsi display tadi fungsinya untuk apa? Fungsi display fungsinya adalah tempat untuk menyediakan tempat untuk menyediakan gambar atau tempat untuk menggambar ya, itu di display. Berarti selain apa, init dipanggil, display dipanggil, lalu main loop itu adalah fungsi apa namanya, untuk menjalankan program. Jadi ini nanti untuk menjalankan program, Oke. Mainnya sudah jadi, seperti yang saya katakan, di main itu ada inisialisasi hardware, inisialisasi jendela, memanggil init ya, medan gambar, dan memanggil gambar, lalu semuanya itu di main loop, dijalankan ya, diputar, dijalankan terus. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke fungsi yang pertama. Sebelum gambar kita harus menyediakan init dulu ya, init. Ini tentunya di luar main karena ini fungsi main kan sendiri di sini. Berarti kita panggil fungsi init ya. Nah ini di sini sudah ada. Saya tinggal copy paste saja ya teman-teman ya. Oke, saya copy. Kemudian saya paste di sini. Void init di sini. Nah, tadi saya katakan init itu seperti kita beli buku gambar atau seperti kita beli apa namanya, kanvas ya, tempat untuk gambar. Ceritanya kan gitu. Nah, di init ini yang pertama ada GL clear color. GL clear color. Clear color itu artinya pastikan apa, buku gambar kita ya, misalnya ini buku gambar gitu ya. Ya, misalnya ini buku gambar.
pastikan yang di dalam gambar kita ini nggak ada isi yang lain, pastikan ini kosong ya, nggak ada isi sama sekali. Nah ini makanya semua warna di sini di-clearkan. Nah GL clear color itu punya 1, 2, 3, 4, punya 4 parameter. Nah di sini sudah diisi 0.0, 0.0, berarti tipenya bilangan float ya, bilangan pecahan. Nah teman-teman, 000 ini maksudnya adalah kita isi red, green, blue, dan alpha. Jadi kalau ini kita isi 0, itu berarti rednya 0 ya, rednya 0. Sebaliknya kalau misalnya nanti kita isi 1, berarti dia full color, red ya kan, murni merah ya kan. Kemudian yang kedua ini green, greennya juga kita kasih 0. Nah, berarti tidak mengandung warna hijau. Kemudian blue-nya juga kita kasih 0, berarti kita tidak mengandung warna biru sama sekali ya. Tidak merah, tidak hijau, tidak biru. Ora abang, ora hijau, ora biru. Lah warna apa kuwi? Ireng ya, hitam. Jadi 3 ini mengidentifikasikan warna hitam. Jadi clear color-nya kanvas kita itu warna hitam. Nah, kalau yang Anda lihat ini clear color-nya warna putih ya, berarti nanti harus satu semua. Kalau satu berarti nanti dapatnya kanvas warna putih. Karena ini mau gambar di tempat atau di medan yang berwarna hitam, maka semuanya harus dibuat 0. Jelas ya? Nah, kemudian 0 yang terakhir ini adalah nilai alfa. Nilai alfa. Alfa itu apa sih? Ya, alfa itu tingkat ini, transparansi. Jadi kalau 0 dia benar-benar tidak ada transparannya. Transparan sekali. Kalau 1 dia mutlak gitu ya. Jadi nilai transparansinya ya, semakin gede semakin tidak transparan. Nanti kalau Anda buat setengah berarti agak transparan gitu ya. Nah kalau 0,0 ya berarti nanti warnanya ini red green blue nya aja yang kebaca karena ininya 0 ya gitu. Jadi GL clear color itu adalah fungsi untuk membuat kanvas berwarna hitam ya. Nah kemudian ada GL color 3F ya. GL color 3F ini apa sih teman-teman? Jadi kalau saya mau bilang GL color 3F ya, saya tulis di sini ya. GL C-nya besar ya. Oh ya, ini case sensitif ya. GL color 3F itu sama dengan GL itu OpenGL itu, kemudian ditambah color ya. Color itu yang buat nali masker itu ya, GL color, lalu ada 3 ditambah F. Ini apa sih? Yang pertama, GL ini kan kita pakai OpenGL. Color itu untuk pewarnaan. 3 itu artinya kita 3 parameter. Ya, 3 itu artinya 3 parameter. Parameter apa? RGB. Kalau 4 parameter RGB alpha ya. Jadi kalau hanya 3 berarti nanti parameternya hanya 3. Lalu F itu sama dengan float. Jadi RGB-nya nanti 3 parameter itu diisi dengan bilangan float. Misalnya tadi 1.0, 1.0 dan seterusnya. Kalau ini diganti I boleh. Berarti nanti Anda isinya 0, 1 dan seterusnya. Gitu. Ya. GL color 3F itu asal usulnya dari seperti ini. Ya, ini dibuat catatan aja supaya kalian nggak bingung kenapa kok seperti itu. Oke. Sini tadi. GL color 3F berarti kita terdiri dari 3 parameter, 1, 2, 3. 3 ya. F berarti float. Red-nya diisi 0, berarti tidak mengandung warna merah. Green-nya juga diisi 0, tidak mengandung warna hijau. Blue-nya diisi angka 1, berarti 1. Itu artinya apa sih? Artinya yang ada di sini itu kita kan biasanya kalau gambar itu kan punya 12 warna. Ya, 12 warna. Nah, kita kalau gambar itu kan biasanya sebelum diwarnai pakai apa namanya? Pensil. Nah, pensil kita tuh warna apa? Abu-abu ya, bukan hitam ya kan.
pensil kita warna abu-abu. Nah, maksudnya yang di sini, maksudnya GL Color 3F di init ini adalah kita akan menyediakan warna utama. Warna utama yang ada kalau tidak diwarnai itu warna apa? Ya warnanya pensil tadi. Kalau belum diwarnai, belum dikasih cat air kan kelihatan warna pensilnya. Nah, kebetulan ini diisi satu, berarti main color, warna utama dari pensil kita adalah warna biru, ya. Oke. Lalu GL Matrix Mode, ya, GL Matrix Mode itu diisi GL Projection. Jadi kita modelnya pakai proyeksi, ya, pakai proyeksi, menggambar proyeksi. Kemudian ada GL Load Identity, GL Identitas, ya, matriks identitas. Anda masih ingat kan matriks identitas? Materi kemarin, ya. Jadi yang satunya itu yang pas miring, ya, yang lain nol. Nah, ini dijadikan sebagai dasar kita menggambar. Jadi matriks kita, kemarin saya cerita apa? SpongeBob itu basicnya metrik. Nah, gambar kita sebelum digores apa-apa itu punya matriks identitas. Jelas ya teman-teman ya? Paham sampai sini? Ada yang tidak paham? Oke. Selanjutnya ada GL Ortho. GL Ortho ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 parameter. Ortogonalnya 6 parameter, ya. Nah, di sini ada keterangan left, right, bottom, top, near, dan far, ya. Jadi kiri, kanan, atas, bawah, dekat, dan jauh. Jadi teman-teman, ketika kita mau menggambar, itu kita punya medan gambar itu ortogonal. Anda masih ingat zaman SMA grafik ortogonal? Jadi ortogonal itu biasanya gini ya, ini sumbu apa? Sumbu Y, yang naik turun kan sumbu Y ya. Seperti ini sumbu X. Jadi kalau ini saya tulis, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, tempat kita menggambar di komputer grafis ya, itu seperti ini. Nah, ada lagi satu sumbu yang ini, jadi ke depan, jadi kayak ini ya, kayak jari ini ya. Ada yang ke sini, ada yang ke atas, dan ada yang maju, gitu. Berarti ini ada yang ke sini juga nanti. Nah, seperti ini. Jadi kayak medan 3 dimensi. Nah, yang di sini itu sumbu apa? Ya, sumbu Z. Ya, sumbu Z. Jadi tahu ya teman-teman ya. Jadi kita punya bidang 3 dimensi. Jadi OpenGL itu menyediakan bidang 3 dimensi untuk meletakkan objek dimanapun kita letakkan. Nah, ketika kita bilang 10, minus 10, lalu 10, minus 10, 10, minus 10, 10, ini maksudnya apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa minus 10 yang pertama itu adalah batas sebelah kiri, ya. Sebelah kiri, setelah sebelah kiri nanti sebelah kanan, berarti gini nanti teman-teman. Sebelah kiri saya sampai minus 10, anggaplah minus 10 sebelah sini ya. Ini saya perpanjang lagi. Oke, minus 10 itu ada di sini, saya kasih warna merah. Oke, di sini minus 10 ya. Jelas? Kemudian diisi juga setelah minus 10, ini minus 10 yang kedua adalah minus 10-nya right. Sorry, ini plus 10 bukan minus 10. Berarti yang sebelah kanan. Kalau di sini minus 10, maka 10-nya di sini. Anggaplah di sini. Terlalu sini ya. Oke. Jadi di sini ini titiknya adalah sumbu X minus 10. Di sini Y 10. Ya, titiknya sini ya. Minus 10, 10. Anda tahu kan maksudnya? Jadi di titik sini ini minus 10. Untuk sumbu X-nya di sini 10. Jelas? Kemudian yang ketiga itu adalah left, right, bottom ya, bottom dan top. Ya, berarti di bawahnya itu nanti juga 10. Jadi kalau misalnya ini sumbunya saya perpanjang. Ya, anggaplah di sini ya. Berarti nanti minus 10 itu ada di
Oke, minus 10. Kemudian parameter yang ketiga adalah topnya, batas atasnya. Jadi di sini, anggaplah di sini sumbu Y-nya 10. Berarti di sini 10 ya. Kemudian kita masih punya dua parameter lagi. Jadi 1, 2, 3, 4. Sekarang kita masih punya minus 10 dan 10. Minus 10 yang pertama itu adalah yang near, yang 10 kedua adalah yang far ya. Yang near itu berarti yang dekat dengan mata kita. Kalau bidangnya seperti ini, yang dekat dengan mata kita, itu berarti sumbu Z yang ke sini ya. Jadi kalau misalnya saya mau bikin perpanjangan sumbu Z-nya, ini ya, anggaplah minus 10 itu ada di sini. Saya pakai warna merah. Anggaplah di sini misalnya. Sini ya. Terus parameter terakhir itu 10, berarti yang far misalnya di sebelah sini. Ya, jadi kita punya banyak titik sebagai batas. Ini juga batas. Ini batas. Ini batas. Ini batas. Jadi kita punya 3 dimensi. Ke sana sampai 10, ke sana 10, 10, 10, ke depan 10, ke sana 10. Jadi kalau kalian gambarkan, nah seperti ini, kubus ya. Kita dapat kubus seperti ini. Jadi kalau kita gambar dari zaman SD, gambarnya kan di buku gambar 2 dimensi ya. Kalau kita gambar di OpenCL, kita dapat buku gambarnya kubus seperti ini. Jadi ke atas 10, ke bawah 10 ya kan. Nolnya kan di tengah-tengah, pusatnya 00 di sini ya, di tengah dalam sini. Jadi kalian bisa bayangkan ya teman-teman ya, ke sini minus 10, ke sana 10 ya kan, ke depan 10, ke belakang 10. Nah seperti itu gambarannya. Jadi tempat kita menggambar tadi ada di dalam bidang ortogonal seperti ini, 3 dimensi, tempatnya ada di sini. Nanti kita menggambar tidak boleh keluar dari batas ortogonal. Jadi sekali lagi, GL orto dengan parameternya yang jumlahnya 6 ini adalah untuk membatasi ya tempat gambar kita. Kalian zaman SD kalau gambar kan di apa? Di garis tepi ya, di garis tepi berapa marginnya dan lain-lain. Nah, ini sama juga marginnya berapa, tapi dengan model 3D, 3 dimensi. Oke, paham sampai sini? Baik, fungsi main sudah, fungsi init sudah, selanjutnya adalah fungsi display. Ya, fungsi display ini saya copy di sini. Ya, saya copy di sini, lalu saya paste di bawah. Nah, fungsi display kita panggil GL color buffer bit. Jadi kita mulai buffering objek gambar kita. Kemudian ini ada fungsi GL rect F ya. GL rect F ini gampang rumusnya. Ya, kalau ini tadi GL color 3F, sorry. GL color 3F, ini ada fungsi GL rect F. Gini ya. Berarti ini adalah GL plus rect plus F ya. F-nya nanti float, GL, GL. Nah, rect itu apa? Rect itu rectangle. Apa? Persegi ya, rectangle. Jadi kita akan membangun persegi. Gambar persegi itu kayak apa? Ya, jadi ada GL ya, GL rectangle. Oke, jadi kalau ada coding seperti ini, GL rectangle 50 apa namanya ini? Main 5,0,50 dengan 50, min 50. Ini maksudnya adalah X1, Y1, X2, Y2. Semuanya 555 ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah gini. Ini itu satu pasang, ini satu pasang. Ya kan? Lihat nih teman-teman.
GL float X1, GL float Y1, GL float X2, GL float Y2, ya enggak? XY, XY. Nah, XY yang pertama ini, XY yang kedua ini. Jelas? Nah, ini pasangan satu titik, ini pasangan satu titik. Berarti kita punya dua titik. Anggaplah minus 5,5 itu ada di mana? Kalau kita mau main sini tadi. Ya, saya pakai sini. Minus 5. Minus 5 di sini, koma 5 berarti naik di sini ya. Kasih lingkaran, titik pertama di sini. Titik pertama di situ, ini ya, di sini ya, 5,5, min 5,5. Kemudian titik kedua adalah 5,-5, 5,-5. Berarti 5-nya itu dari sini ke sini 5, -5 berarti turun di sini. Gini. Kita punya dua titik. Dari dua titik ini bisa bikin persegi nggak? Bisa. Ya, berarti titik satu sini, titik dua sini. Nah, seperti ini. Objek kita jadi seperti ini. Jelas ya? Jadi GL rect F ini adalah kita mengisi titik yang ujung sini dengan titik ujung yang sebelah sini, gitu. Sehingga nanti jadi persegi. Dua titik bisa jadi persegi karena fungsinya adalah GL rect. Nah, nanti warnanya apa? Karena di sini nggak didefinisikan warna, kita ikut warna yang di ini tadi. Pensil kita defaultnya warna apa? Oh, biru. Berarti nanti benda kita warna biru. Lalu terakhir adalah glued swap buffer, ya. Oke. Main sudah, init sudah, display sudah, kita save teman-teman. Save all. Lalu kita coba jalankan, ya. Kita coba jalankan ya. Build and run. Ya, ini kurang satu hal, di mainnya ini masih terjadi ini, kita perlu tambahkan ini tadi. Sorry, ini belum ke copy tadi ya. Parameter yang ada di dalam main. Ini saya copy, lalu saya paste di sini. Oke, terus saya clean filenya dulu. Saya build filenya, lalu saya run ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini sesuai dengan gambar kita. Tadi saya katakan kita bikin window size-nya 250. Nah, ini 250 kali 250. Sorry, yang dihitung sejak warna hitamnya ya, yang putih atas nggak dihitung. Kemudian 100,100 tuh di sini ya, di sini ini 100,100. Lalu my first OpenGL application itu title bar-nya ini. Gitu. Nah, kemudian kita juga tadi ada GL color 00000. Nah, medan gambar kita warna hitam. Lalu ortogonal kita minus 10 ya, minus 10 berarti batas-batasnya 10. Sehingga ketika kita gambar yang warnanya ikut yang ini ya, GL color 001 ini berarti warna biru. Ini biru ya teman-teman ya. Kemudian rectangle 5 itu minus 5,5 di sini, 5,-5 di sini. Gitu. Batas ini tadi berapa? 10. Ortogonalnya 10. Jadi gambarnya tidak kepotong. Coba misalnya, ini saya ganti 15, minus 15 ya. Ini saya close dulu. Lalu saya run. Nah, dapatnya warna biru semua. Kenapa? Karena ortogonal kita view-nya hanya sampai 10, sementara objek kita sampai 15. Sehingga warnanya biru. Nah, ini kalau di Maximus pun juga biru karena kita hanya punya view, ya kita hanya punya view sampai di 10 saja. Makanya kalau 5 tadi masih sisa setengah ya. Masih sisa setengah yang menunjukkan warna hitam tadi. Oke ya. Sorry, belum di clean. Nah, kita masih punya setengah yang warna hitam karena kita main ini. Oke, ini adalah dasar atau yang paling basic di dalam OpenGL, gambar persegi seperti ini. Nah, nanti saya berikan codingnya, silahkan Anda coba, tapi paling tidak Anda tahu ini maksudnya untuk apa, untuk apa, untuk apa.
Jadi sekali lagi menyimpulkan teman-teman, di dalam OpenGL kita punya 3 fungsi, main, init, dan display. Ya, masing-masing fungsi tadi di dalamnya isinya apa sudah saya jelaskan. Ya, intinya tempat kita gambar itu adalah objek seperti ini, perintahnya seperti ini. Medan gambarnya seperti ini. Kemudian perintah-perintah gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Pokoknya diawali GL, lalu diikuti identitasnya apa, lalu biasanya diikuti ya berapa parameter, terus tipenya apa, seperti ini tadi. Nah, nanti ke depan kita akan belajar cara-cara gambar. Kalau gambar segitiga pakai fungsi apa, gambar lingkaran pakai fungsi apa, gambar titik, gambar garis, sampai kita nanti bisa menemukan banyak komponen gambar yang ada di dalam OpenGL. Oke, gitu teman-teman, dari saya cukup sekian untuk pelatihan ini. Tugas Anda silahkan Anda coba coding ini di tempat Anda, sekalian Anda lihat-lihat dan Anda pelajari lagi. Gitu ya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan. Ya, semoga Lebaran kali ini meskipun agak berbeda dengan tahun lalu, kebersamaan dan kehangatan keluarga tetap menyertai kalian. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.